كل ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 kulli dzambin azim wa tubla min jambil ma'asi wa junub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil karim zil khulqi wa khuluqi azim duha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli wa ansuri kiram syai'ul laila wa al-fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kami muliakan juga ya guru kita bersama, yakni Bapak atau Ustaz Zulkarnain. Hormati guru kita bersama juga, guru saya terutama ini yang ada di hadapan saya ini, yakni Ustaz Rifkil Mutakin. Mudah-mudahan Allah sehatkan juga lahir batin, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam yang berbahagia ini kita bersama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing ke tempat ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa bi karamati Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa bi karamati Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa bi karamati Dr. Haji Muhammad Rusdi bin Damrah wa bi karamati Dr. Mustafa Umar Sayyidillah ilahul al-Fatihah.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Berarti ini bukan Nabi Muhammad yang jalan, diperjalankan. Walaupun dia ikut di dalamnya, tapi diperjalankan. Pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit. Itu kalau jarak perjalanan itu ada yang mengatakan 1.500 km. Ada yang mengatakan 1.323 km. Jauh. Kita merasa kesulitan, kita sebut Subhanallah, Maha suci Allah yang bisa merubah segala-galanya. Dari kita tidak mampu menjadi mampu, dari kita sakit menjadi sehat. Artinya Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, mensucikan dari hadas, mensucikan diri dari najis, mensucikan diri dari maksiat, mensucikan diri dari dosa. Kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haruslah diri kita ini disucikan. Karena Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang bertaubat dan suka orang-orang yang mensucikan diri. Semua nabi itu mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada zaman Nabi Isa, orang lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Malah Nabi Isa dijadikan seperti Tuhan bagi mereka. Allah Alaihi Wasallam berkata kepada ruh Tuhan Syaikhul Qadir Jailani, engkau sekarang aku pijat, dan nanti engkau akan memijat wali-wali yang lain. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani kita sebut sebagai Raja Wali, rajanya para wali-wali. Maka kalau kita berwasilah atau bertawasul, itu selalu disebutkan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tentunya kalau kita belajar itu harus ada guru pembimbingnya. Siapa yang membimbing Nabi kita Muhammad atau khodimnya? Beliau adalah malaikat Jibril. Tapi kalau ini menghadap Allah, malaikat Jibril itu tidak mampu, hanya menghantarkan ke langit saja. Tapi untuk menghadap Allah tidak. Siapa yang mampu menghantarkan menghadap Allah? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kan kita sering dengar. Siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya kalimat dakhul jannah, masuk surga. Berarti kalimat Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca. La ilaha illallah dibaca. Itu kalimat-kalimat yang akan menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya sebagai kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Di dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa itu Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Apa tadi? Ya buruk tanda kekuasaan. Ya nanti kalau dia lewat di perjalanan akan melihat ini,
melihat ini, tanda kekuasaan. Setiap dalam perjalanan berhenti, disuruh turun, disuruh sholat 2 rakaat. Makanya kita sering mendengar kalau ada masalah, kita mengadakan perjalanan kemanapun, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena isinya sholat itu doa. Maka termasuk hikmah sholat ini. Minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholatnya kita tinggalkan. Padahal dalam sholat itu, kalau sholatnya 17 rakaat, 17 kalilah kita memohon kepada Allah petunjuk untuk selalu di jalan dengan membaca rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah kami menyembah, dan kepadamu Allah kami memohon pertolongan. Kita kebalik, gak nyembah, mau minta tolong. Sembah dulu Tuhannya, baru minta tolong. Kayak kita kerja dulu, baru Pak saya mau ini ditolong. Ini kita nggak nyembah, minta tolong Tuhan. Gimana ini coklat dan buah Tuhan. Dan kita nggak boleh zikir menyebut nama Tuhan, itu nggak boleh. Kalau mau menyebut nama Allah boleh. Zikir itu la abdul zikri fa'lam. Abdulnya zikir fa'lam ketahui olehmu. La ilaha illallah. Atau disebut Allah. Atau disebut nama-namanya yang kita sebut Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Malik, Ya Allah, Ya, sebut nama. Makanya ini tadi, kalau kita jangan minta, kalau kita nggak sholat, nggak menyembah. Di situ kan ada ya karena kedua ya karena selain ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat terhadap mereka, bukan jalan orang-orang sesat. Jadi sholat itu salah satunya sebagai bentuk rasa kita memohon kepada Allah supaya selalu ditunjukkan jalan. Kita ini kan manusia punya sifat salah dan lupa. Salah, akhirnya kayak kita mau perjalanan, nanya lagi, Pak, jalan ke Tanjung Karang itu mana? Ini Pak, ini lagi, nanya lagi, pasti sampai. Mohon petunjuk untuk selalu di jalannya, karena kita ada tempat salah dan lupa. Ketika salah, mohon petunjuk lagi. Ibaratnya kita ini dalam rel kereta api, keluar dari rel, mohon petunjuk, dinaikkan lagi, keluar lagi, dinaikkan lagi. Gimana kita nggak pernah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana Allah mau berikan petunjuk? Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Kalaulah dalam satu kampung itu bertakwa, lafatahna alaihim, pasti kami akan bukakan barakatim minas sama wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Kalau orang sidang mulia ini semuanya taat kepada Allah Subhanahu, yakin dan percaya, makmur.
makmur. Allah yang menjamin. La tukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Pasti. Tapi kita kan itu tadi. Udah salah, nggak pernah memohon ngakui kesalahan, nggak pernah memohon petunjuk. Coba kalau bapak-bapak perhatikan doa di antara dua sujud itu. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkan segala dosa-dosaku. Rabbighfirli, warhamni, kasihanilah saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Jebur ini bahasa Arab, artinya cukupkan segala kebutuhan saya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajat saya. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, maafkan segala kesalahan. Wa'fu'anni, wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu'anni, maafkan atas segala kesalahan. Doa semua itu. Makanya kalau ada yang nanya apa pengertian sholat secara bahasa, doa. Secara istilah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini kan hikmah dari Isra Mi'raj, kan menanamkan sholat kepada kita. Ada kedisiplinan, ada kejujuran. Disiplinnya kalau begitu Allah memanggil, hayya 'alal sholat, mari sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Pasti menang, pasti beruntung. Falah itu menang, beruntung lagi. Tapi kita kan gak mau. Laju zohor, laju asar, laju alhamdulillah zohor. Nanti asar juga alhamdulillah asar. Maghrib alhamdulillah maghrib. Laju aja. Bagaimana keberkahan turun kepada kita. Masalah yang ada, yang mengurus kita, Rob itu Tuhan artinya, yang mengurus. Seperti kita bilang, Rabbighfirli, wahai Tuhan ampunkan dosa saya. Walidayya, dan dosa kedua orang tua saya. Warhamhuma, kasihanilah mereka berdua. Kama Rabbayani, seperti mereka mengurus aku di waktu kecil. Ya Allah, ampunkan dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Kasihanilah mereka berdua. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengurus atau mengasihi aku di waktu kecil. Begitu dia Rob, Tuhan, Rob yang mengurus kita, mengurus kehidupan kita, mengurus rizki kita. Dengan bentuk syukur kita, maka kita laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah itu sholat 5 waktu yang Nabi kita, Nabi Muhammad ini pergi ke menghadap Allah dalam rangka mengambil mandat sholat ini. Dan segala sesuatu itu harus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, beri saya kesehatan ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah, beri saya rezeki ya Allah, untuk kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Udah diberi kesehatan, udah diberi rezeki, udah segala-gala, maka kita patutlah bersyukur. Syukurnya itu melaksanakan, diucapkan terima kasih Allah. Selain terima kasih melalui perbuatan kita, lakukan apa perintah dan jauhi larangan. Maka tiap Jumat itu ittaqillaha, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kalau kita bukan dari orang muslim. Artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai mati kita tuh menjadi orang di luar muslim. Artinya apa? Dipinta.
Bahkan kita ini dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Di darat, di laut, di udara, di waktu rame, di waktu senggang, di waktu sakit, di waktu sehat. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Disuruh kita wa'at bisayatal hasanata tambuha. Lakukanlah kebaikan itu, yang kebaikan itu akan menghapus daripada kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Makanya kalau kita habis sholat itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ampun kepadamu dari semua dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Maksiat itu yang kita lakukan ini maksiat, melihat yang tidak bagus, mendengar yang tidak bagus, itu maksiat namanya. Kalau dosa, kita melanggar apa yang telah diperintahkan Allah, kita langgar, berdosalah kita. Maka itu, maka sering kita minta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu nanti di penghujung kehidupanku ini baik, husnul khotimah. Jadi pokoknya kalau salah, akui kesalahannya. Kalau kepada manusia, mohon maaf. Kalau ada salah kepada manusia, kalau dia berhutang, bayar hutangnya, karena akan menjadi pengganggu bagi dia nanti. Kepada Allah, kalau salah kepada Allah, mohon ampun. Ada kita sebut hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kepada Allah kita baik, hubungan kepada manusia kita baik, maka tercapailah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wahai Tuhan, datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia. Wahai Tuhan, datangkan kepada kami juga kebahagiaan di akhirat. Jadi kembali kepada kita ini, kanan kita ini ada malaikat atid sama malaikat raqib yang akan mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maafnya ngomong, Allah tidak akan menurunkan sebuah bencana terkecuali di kampung itu sudah banyak maksiat dan dosa. Kita akan sangat takut, ingin melakukan kesalahan, Allah melihat. Ingin melakukan sesuatu, ditulis oleh malaikat adil dan raqib. Coba bayangkan kalau kita berwudu itu, baca kita doa, Allahumma aqini kitabi biyamini fahasibni hisaban yasiro. Ya Allah, pas membasuh tangan itu ada doa, Allahumma aqini. Ya Allah, berikan kitab saya nanti melalui tangan kanan saya dan hisab saya dengan seenteng-entengnya hisab. Lalu kita cuci tangan kiri kita, Allahumma la tu'tini. Ya Allah, jangan kau berikan kitab catatan saya ini dari tangan kiri saya. Wala min zohri, apalagi dari punggung saya. Kalau menerimanya nanti dari tangan kanan, itu namanya alamatus sa'adah, alamat kebahagiaan. Kalau dia terima dari tangan kiri bahkan dari punggung, alamatus sakawah. Kita setiap malam Jumat mungkin baca Yasin. Di dalam Yasin itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa nakhtimu ala afwahihim, nanti akan kami kunci kalau Allah mulut-mulutkan kami, kalian semua.
Mulut kita yang biasanya ngomong ini Allah akan kunci nanti. Mulut ini tempatnya berbohong. Kadang-kadang kita enggak bisa berbohong kalau mulut ini. Maka nanti wa nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut kalian semua. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang telah dilakukan dulu. Dan tidak bisa lagi kita mungkir. Yang berbicara sudah tangan. Betul kata tangan, saya yang membuka HP itu, saya yang mindah-mindahkan HP itu, saya yang melihat ini, semua. Makanya saya bilang tadi yang pertama, lau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya di kampung itu bertakwa. Takwa itu artinya takut kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, takut kalau kita melanggar apa yang dilarang Tuhan. Itu yang maksudnya takwa, takut. Ini kita berani. Coba, kenapa kita takut? Kenapa kita berani? Orang takut itu karena tahu. Coba kalau preman tahu sama kita, takut dia, segan. Tapi kalau nggak tahu sama kita, dia ambil motor kita. Begitu juga karena kita kurang mengenal Tuhan, sehingga berani kita tidak melakukan sholat, berani kita melawan orang tua, berani segala-galanya, karena kita tidak tahu. Coba kalau tahu Allah itu begini dicari. Qul huwallahu ahad, Allah tunggal, Allahu shomad, Allah tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kita tahu Allah kuasa, Allah melihat, sehingga kita tahu. Karena kita nggak pernah belajar, sehingga rasa takut itu tidak ada. Berani kita merasa. Sedangkan apa yang kita lakukan di bumi ini nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Gak ada yang namanya slip-slip, itu gak ada. Kalau utang di warung masih, kemarin saya udah bayar, belum, udah sama anakmu nanti radu, muat, lupa, Tapi kalau Allah melalui tidak akan pernah slip. Coba 24 jam. Kalau kita lakukan sholat kita saja 5 menit kali 5, kalau kita sholat 25, enggak sampai 1 jam. Ditambah zikir astagfirullahaladzim, astagfirullah, 2 menit kali 10 menit, berarti 25 menit ditambah 35 menit, setengah jam lebih. Berapa banyak yang kita lalaikan? Berarti kita ini masih jauh. Makanya kita berharap, saya kepada pribadi saya sendiri, inilah tonggak kita. Kalau sholat ini yang jadi perhatian benar. Bapak-bapak kalau sholat cepat apa lambat bacanya? Kalau saya udah umur 50 tahun, ya kok ayah sholatnya cepat betul? Oh, ayah kan dari balik dulu sholatnya udah biasa kenceng. Kalau ibarat naik motor itu udah tahu betul, ngebut. Kalau kamu wajar kalau pelan-pelan, tapi kalau ayah ini harus ngebut. Salah, justru semakin kita ngebut itu semakin rusak sholatnya. Kan kita ini membawa pesan Tuhan. Kata Tuhan, sholat kamu, dalam sholat itu ada rukunnya ada 3. Ada namanya rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli. Ibarat kita bawa air ini. Nih contoh, dari pojok depan sana akan sampai di pojok situ. Kalau kita bawanya lari, tumpah air, pesan tidak tersampaikan. Berarti kita khianat. Kita nggak bisa membawa amanat Tuhan. Coba kalau pelan, bismillahirrahmanirrahim, terus sampai
sampai assalamualaikum. Orang Allahumma antas salam, kita langsung Allahumma lantas jalan. Zikir kita Allahumma lantas jalan. Pokoknya semakin pelan dihayati, semakin nikmat rasanya. Kita kan belajar ini, belajar membawa pesan Tuhan yang diamanahkan kepada kita. Jangan dirusak amanahnya. Betul bacaannya. Kalau tidak mengerti, nanya kepada guru. Kita itu kan disuruh kun aliman. Jadi kamu seorang guru kalau mampu. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar kalau tidak mampu. Au mustami'an, atau jadi pendengar. Semuanya itu dalam rangka belajar dan mengajar semua itu. Kayak kita ini mendengar. Au muhibban, atau senang melihat orang belajar, senang. Kalau kita nggak ada di empat itu, jadi guru enggak, jadi murid enggak, jadi pendengar enggak, jadi orang yang senang melihat orang belajar enggak, celaka. Sedangkan di dalam matan Zubat itu, wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, banyak orang yang beramal tidak menggunakan ilmu, maka amalnya ditolak. Makanya wajib kita belajar ini. Ini salah satu belajar. Datang ke guru, bagaimana Ustaz cara sembahyang 5 waktu itu yang benar, belajar supaya amalan kita diterima pas. Belajar itu sudah dikatakan dalam sebuah hadis, tuntut ilmu itu dari buaya sampai liang lahat. Jadi ayahnya udah tua, bukan belajar lagi, bukan masanya. Belajar bertanya. Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepadamu. Bagaimana mau datang keyakinan kalau nggak ada ilmunya? Kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu mau bikin bakwan, kata orang bikin bakwan itu pakai air, pakai terigu, pakai toge, pakai apalagi kol. Langsung aja toge, kol dicampurnya, masukkan air, jadi enggak? Ya enggak ada ilmunya. Coba kalau ada ilmunya jadi. Begitu juga kalau kita ibadah, nggak ada ilmunya nggak jadi, nggak diterima. Maka sangatlah perlu dan penting, khususnya sholat inilah, supaya sholat ini kan menjadi barometer ukuran. Kalau sholat kita baik-baiklah kita. Kata guru saya dulu, belajarlah kamu kepada orang yang syariatnya bagus. Ustadznya waktu zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat. Bagaimana mau nurut muridnya? Ustadznya juga nggak sholat, nanti katanya sholatnya di Mekah. Apa sholat di Mekah? Beda waktu aja, jauh. Artinya itulah, bersama, guru bersama, murid bersama, maka tercipta. Ada seorang dokter berkata, hidup ini 3: dipaksa, kepaksa, terbiasa. Dipaksa, kepaksa, terbiasa. Dipaksa sholat, kepaksa dia sholat, akhirnya terbiasa. Dipaksa belajar membaca Quran, terpaksa dia membaca, akhirnya terbiasa. Terpaksa berangkat ke masjid, dipaksa, terpaksa berangkat, akhirnya terbiasa. Ada istilah lagu, baru terasa telah tiada. Kayak Ustadz guru kita, Ustadz Sahih telah mendahului kita.
Dulu rasanya beliau ada umpamanya di antaranya yang tempat kita bertanya, tempat kita beliau diundang di mana-mana datang. Begitu telah tiada baru terasa cuma dulu kalau saya belajar jadi bisa imam di masjid ini. Karena kita tidak gunakan, maka gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang intinya dari perjalanan kisah Isra Mi'raj ini menuntut kepada kita untuk menyadari siapa kita, siapa pencipta kita. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik. Tentunya kita sebagai makhluk punya kewajiban untuk melaksanakan perintahnya, menjauhkan segala larangan. Di antara salah satu perintah yang dijemput oleh Nabi kita Nabi Muhammad pada kisah Isra Mi'raj ini, sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintah Allah ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua untuk melaksanakan perintah ini. Allah bimbing kita, selalu kita mohon petunjuk pada Allah supaya berada di jalannya. Yang mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, hari pertama tutur kata tidak teratur, ada nada-nada yang tinggi, ada yang kesinggung, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kepada Syekhul Mukarram Kiai Haji Syahruddin yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir. Bila ada kesalahan kepada Bapak Ibu hadirin, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys, gratis loh.